Nah, bagaimana sih cara kita menghilangkan hasad itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan iyyakum wal hasad. Hati-hati yang namanya hasad. Fa innal hasad la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Yang namanya hasad itu menghanguskan, memakan kebaikan amal soleh kita seperti api yang membakar kayu yang kering. Hati-hati ya. Jadi, nah, bagaimana sih cara kita menghilangkan hasad itu? Kalau kata Syekh Badi'uz Zaman ya, Syekh Badi'uz Zaman Nursi, kata dia pertama untuk melawan hasad itu pertama meyakini bahwa sesuatu yang diterima oleh orang lain itu, suatu nikmat itu memang itu takdir dari Allah. Jadi meyakini itu, ini takdir Allah. Masa saya hasad sama takdir Allah? Berarti saya protes Allah dong berarti. Saya tidak puas pada keputusan Allah. Yang kedua, kata Badi'uz Zaman, menyadari bahwa kemudaratan dari hasad itu bukan jatuhnya kepada orang yang dihasati, tapi kepada kita yang hasad. Jadi sebelum hasad sama orang, kita harus ingat bahwa mudaratnya yang namanya hasad ini bukan ke dia. Bukan karena kita hasad lalu nikmat itu akan hilang dari dia. Enggak. Begitu kita hasad, hati kita yang rusak, amal kita yang habis. Jadi sadari betul bahwa mudarat hasad itu akan menimpa kita kalau kita hasad. Bukan menimpa orang yang mahsud, yang dihasati itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kata Syekh Badi'uz Zaman, ingatlah ya, bahwa nikmat yang diterima oleh seseorang itu lebih banyak potensi penyesalannya daripada kenikmatan yang dia dapatkan. Jadi kalau kita mau, misalnya ada orang dapat jabatan, lalu kita hasad sama dia. Yang namanya hasad itu tamanni zawalin ni'mah minal ghair. Kita ingin nikmat itu hilang dari dia. Sebelum kita hasad, kita harus ingat bahwa yang namanya nikmat jabatan yang ada pada orang itu sebenarnya manfaatnya nggak banyak, tapi ujiannya besar. Kita sadari betul itu. Kalau ada orang dapat uang banyak ya, misalnya punya harta banyak, lalu kita hasad, sebelum kita hasad ingat dulu yang namanya uang itu manfaatnya sering kali jauh lebih sedikit dari cobaannya. Ada orang paling kaya kan di Indonesia yang kita baca ceritanya ya, nggak boleh makan apa-apa dia, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan yang enak-enak, gula apa nggak boleh. Nasi juga nggak boleh, dia boleh makan kentang saja karena banyak penyakitnya. Uangnya banyak tapi nggak bisa makan. Si mending ustadznya ya. Uangnya pas-pasan tapi boleh makan apa saja ya. Jadi jangan tertipu ya. Sebelum kita, mohon maaf kalau misalnya ada orang beli sepeda motor, wah kita hasad misalnya. Sebelum kita hasad, ingat-ingat, belum tentu sepeda motor itu manfaatnya lebih banyak daripada cobaan untuk orang itu. Bisa jadi kalau dia tidak hati-hati, bisa jadi sebab kecelakaan juga bisa. Jadi kata Badi'uz Zaman, matikan hasadmu, pertama yakini semua yang sampai pada diri siapapun itu takdir Allah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Bukan, yang kedua tadi? Ingat bahwa mudarat hasad itu bukan menimpa orang yang dihasati, tapi bagi orang yang hasad itu sendiri. Lalu yang ketiga, sadari bahwa nikmat yang
ada pada orang yang karena sebabnya kita hasad kepada dia, bisa jadi cobaannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita 3 ini kita pegang, kalau bahasa Sasak, mel atenta. Mel atenta. Apalagi yang mau diributkan? Nah, walaupun demikian ya Bapak-bapak saudara, kita diajarkan oleh agama itu dalam hal hasad ini memahaminya dalam 2 sisi. Kita tidak boleh hasad kepada orang, tapi pada saat yang sama kita juga menjaga diri kita supaya tidak kena penyakit hasad dari orang. Tidak menjadi, kalau kita punya sesuatu itu tidak menjadi penyesalan bagi kita. Kalau kita punya harta itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Jaga diri juga. Nah, jaga diri itu kalau dalam dalam ajaran tuntunan Islam ya, itu ada yang disebut dengan dengan ruqyah syar'iyah ya, bacaan-bacaan. Utamanya pada masa-masa atau seringkali ya kita sebagai manusia ini itu memang bisa kena apa yang disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang menimpa seseorang ya, karena ada orang lain yang melihat dia dengan penuh ketakjuban. Kalau kita lihat orang alim misalnya, alim orangnya hebat. Hati-hati, kasihan dia. Kalau ada orang misalnya gagah, gagahnya luar biasa. Itu semakin kita menyebut dengan ketakjuban, itu semakin tajam mata kita itu menusuk dia. Hati-hati. Maka di dalam ajaran Islam ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Jadi kalau kita melihat orang dapat nikmat, Masya Allah Tabarakallah, buat jaga dia. Bahkan penyakit ain itu bahayanya ya, kata para ulama, tidak hanya bisa menimpa manusia, bisa juga menimpa benda-benda. Itu tajamnya mata manusia. Tajam ya. Rumahnya bagus sekali. Hati-hati, kasihan orang itu ya. Nanti bisa terjadi sesuatu. Rumah, mobil, apapun. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk jaga diri ya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita nggak kena ain ya. Ya namanya manusia, sekurang-kurang kita pasti ada kebaikan kita yang bisa kena ain. Dengan sebabnya itu bisa kena ain. Ya entah mungkin kita punya sedikit ilmu, lalu orang mengagumi ilmu kita misalnya ya. Atau kita punya barang sesuatu yang orang lain nggak punya lalu dikagumi, bahaya, hati-hati. Nah, itu kalau dalam ajaran ulama itu kan kita diminta untuk membaca suratul Fatihah ya. Kedua ayat kursi, ketiga suratul Ikhlas dengan muawizatain ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian yang keempat itu juga 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai akhir tuh. Ya. Kemudian juga membaca yang di surah Toha itu. Ya, ada di surah Toha itu yang dibaca juga tuh. Ya. Qulna la takhaf innaka antal ala wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Baca. Ada juga tuntunan, jadi dulu seorang sahabat kan orangnya gagah sekali. Lalu suatu ketika dia mandi. Kalau mandi kan dia buka baju atasnya. Badannya putih, sehat, gagah.
Ada sahabat lain ngelihat, katanya, gak pernah saya lihat badan gagah ini. Langsung jatuh, plok. Orang itu jatuh langsung. Sahal namanya, Sahal ibnu Hunayf kalau tidak salah. Orang yang gagah, pergi mandi. Ya mandi bukan telanjang ya, tapi maksudnya buka baju kan. Bagian atas itu mandi. Dilihat sama temannya, kagum. Ma ra'aitu misla haza, kira-kira itu. Gagah bener nih orang. Langsung plok jatuh. Digotong, dibawa kepada Nabi SAW. Itu dibawa ke Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, atattahimuna bihi ahadan. Kira-kira siapa yang tanggung jawab nih? Kamu tahu nggak siapa yang kira-kira tanggung jawab ini? Lalu sahabat-sahabat yang bawa itu mengatakan, tadi ada sahabat ya, si Amir kalau tidak salah namanya, Amir. Dia ngomong begini sama dia gitu. Panggil Amir itu. Lalu si Amir itu disiapin air, ya. Dia berdiri di atas air, ya. Air dia gunakan untuk membasuh ya, membasuh mukanya, tangannya sampai sampai dengku sikunya, kemudian badannya, kemudian kakinya, kemudian bagian dalam dari kainnya ya. Lalu kemudian air bekasnya Amir ini kemudian disiramkan kepada Sahal. Bangun Sahal. Itu bahayanya yang namanya mata. Jadi kalau kita mau jaga orang, ya, kalau kita sayang sama orang, Masya Allah, tabarakallah. Itu makanya kadang-kadang ada orang yang tokoh mungkin entah bintang film atau apa kan tiba-tiba sakitnya gak keruan ya. Karena memang dia muncul setiap saat, lalu orang kagum, dan jeleknya justru dia semakin dikagumi semakin senang. Itu sama seperti menerima panah-panah dari mata orang, terus tiba-tiba jatuh. Nah, bapak-bapak, ya, saudara-saudara sekalian, melindungi diri dari hasad, dari ain, ya seperti tadi itu, ya. Baca suratul Fatihah, baca ayat kursi banyak-banyak. Kemudian bacaan Mu'awwizatain dengan Al-Ikhlas ya. Kemudian baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah ya. Nah, kemudian zikir. Nah, zikir pagi dan petang itu ya. Pagi dan petang. Nah, itu juga jangan dilupakan. Pagi dan petang terus baca zikir. Azkarus shabah wal masa itu. Lalu kemudian juga baca ayat-ayat dari surah Toha ya, yang menceritakan bagaimana sihirnya Fir'aun itu menjadi batal dan hancur ya, dengan berkah Allah Subhanahu wa taala ya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walhasil artinya adalah ya kita harus jaga diri ya sebagai bagian dari ikhtiar. Tapi para ulama juga menjelaskan ya, terhadap hasad dan ain itu yang paling utama adalah husnuzon kepada Allah. Jadi husnuzon saja ya, bahwa Allah itu menjaga kita, sambil kemudian mengamalkan penjagaan-penjagaan tadi.